Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Juliana dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini mengikuti lomba monolog, yaitu menceritakan tentang pendekar Cisadane. Hop, hop, hop. Dahulu kala, tempatnya ribuan tahun yang lalu, hiduplah 2 ekor ular. Adik dan kakak dipercaya sebagai penunggu sungai Cisadane. Keduanya saling unggul mengungguli dalam ilmu kesaktian. Adiknya bernama Gede, konon sebagai penguasa pesisir laut utara tanah Jawa Barat. Tempatnya di kawasan pesisir pantai Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. 2 ular ini merupakan titisan Ananta ular yang nantinya akan mendapatkan tugas khusus menjaga aliran sepanjang sungai Cisadane. Gede sebagai pengatur mata air, sementara Naga sebagai pengatur pertemuan air darat dengan laut di muara. Selain itu, tugasnya mencegah air laut agar tidak masuk ke daratan. Sebelum melaksanakan tugas berat itu, keduanya diminta membekali diri dengan ilmu kesaktian untuk mendapatkan kesaktian. Mereka harus bertapa seorang diri terlebih dahulu selama 1000 tahun. Dewa Ananta meminta agar pertapaan itu dilaksanakan di Gunung Gede, Bogor, Jawa Barat. Lokasi calon kekuasaan adiknya sebelum nanti harus berpisah menempati daerah kekuasaan masing-masing. Pada suatu hari setelah mereka menjalani pertapaan selama 100 tahun, keduanya keluar sekedar berjemur sambil menikmatinya nyamannya panas sinar matahari. Masuk ke dalam pori-pori sisik sebagaimana bisa dilakukan ular pada umumnya untuk mematikan kutu. Namun sebelum mereka kembali memasuki gua pertapaan, Naga ingin tahu kesaktian diri dan adiknya selama 100 tahun untuk mengukur perkembangan diri dan sekedar melemaskan otot. Rasanya kaku. Konon, ketika mereka sedang ingin berlatih itu di Gunung Gede yang semula langitnya cerah, tak berubah menjadi gelap. Gelap gulita dan petir-petir bersambaran. Adikku, tunjukkan kesaktianmu. Kakak ingin tahu tentang naga sambil memberi motivasi. Konon, magma di dalam perut Gunung Gede langsung meningkat aktivitasnya dalam sekejap ketika adiknya baru menarik napas. Hentikan! Pintu naga serasa tidak dapat membayangkan jika aktivitas magma meningkat. Akan banyak korban berjatuh-jatuhan karena lahar Gunung Gede itu akan mampu membuhuskan apapun kehidupan yang ada di lereng gunung. Bahkan daerah yang lebih jauh lagi juga akan terkena imbasnya. Kondisi senada dilakukan kakaknya atas permintaan adiknya bergantian. Ia ingin menunjukkan kesaktian. Ketika naga baru menarik napas, tiba-tiba adiknya juga meminta hal yang sama. Ia melarang kakaknya karena khawatir kehancuran akan terjadi ketika kita telah menunjukkan kekuatannya.
Hentikan, jawab seorang adik kepada kakaknya. Pinta gede seraya juga tidak dapat membayangkan jika seluruh kehidupan sepanjang sungai Cisadane harus musnah karena terjangan banjir ketika naga menarik napas. Sumber mata air di bawah kaki gunung gede itu tiba-tiba berubah mengeluarkan air beribu-ribu lipat dari jumlah biasanya. Menyadari keunggulan masing-masing, sejak saat itulah mereka tak lagi mau menggunakan ilmunya secara sembarangan. Konon ketika ada manusia yang berbuat iseng atau berbuat seenak hati di atas gunung gede dan mengganggu persemedian gede dan naga, sekali dalam batu-batu kecil dapat menjadi longsor dan pastinya manusia itu akan menjadi korban bencana alam. Konon baru peringatan kecil dari ular keduanya. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah 1000 tahun lamanya. Naga dan gede bersemedi, kekuatan keduanya pun semakin mumpuni. Walaupun kadang kala gede dibuat cemburu oleh naga karena dari keterangan dan keilmuan kakaknya gede mengakui lebih sakti. Besok adalah hari ke-1000 tahun mereka bersama naga. Tampaknya harus meninggalkan adiknya. Kakaknya harus melaksanakan tugas dewata. Di saat mereka keluar dari pertapaan, inilah waktu yang tepat untuk naga mengatakan kepada adiknya dalam salam perpisahan. Tumben kakak banyak diam hari ini, sapa gede. Melihat kakaknya yang tampak tidak seperti biasanya sambil menikmati panasnya matahari. Adikku, ada sesuatu yang ingin kakak sampaikan. Adikku jawab, katakan saja kak, aku ini kan adikmu. Kakak, sebenarnya hari ini aku ingin pergi dan sesuatu yang harus aku lakukan. Naga berasa berat berucap. Pergi kemana kak? Aku ikut. Pintu gede. Tidak ada adik. Tetap di sini seperti takdir perintah Dewa Ananta. Ia adalah calon penunggu Gunung Gede. Tentunya jika dia melanggarnya, tentu Dewa akan murka. Sementara naga harus pergi ke Muara Cisadane tempatnya ditugaskan. Kakak, aku tidak dapat hidup tanpamu kakak. Seraya sangat takut kehilangan sebab menang selama ini hanya kakaknya hanyalah yang membimbing dan mengarahkannya gede. Menganggapnya seperti orang tua sendiri. Sampai kapan lagi? Hanya balik naga. Meyakinkan dia harus melaksanakan tugas dewata menjaga lautan sebelum ada murka. Tapi kak, sudahlah aku berangkat sambil memeluk gede. Naga siang itu meninggalkan gunung. Kakak, dia pun menangis bersedih-sedih selama berhari-hari. Konon saat naga meninggalkan Gunung Gede, dia harus melupakan Sungai Cisadane untuk mempermudah dan mempercepat tubuhnya menuju laut. Hal ini dikarenakan ukuran tubuh selama 1000 tahun betapanya ternyata sama besarnya dengan sungai itu. Konon saat naga melintas ini pula menjadi catatan sejarah sebab menjadi banjir yang pertama kalinya sepanjang cerita. Setelah ratusan tahun mereka berpisah, suatu hari Gede ternyata merasa rindu. Tak tertahankan dengan kakaknya, ia pun akhirnya meminta kepada Dewa Ananta untuk mengabulkan pemerintahnya. Dewa, aku sangat rindu kakakku. Dia bingung apa yang harus lakukan. Bahkan saat berdoa sambil menangis. Dia. Beberapa hari terjadi hujan lebat di daerah Gunung Gede. Sejumlah tebing konon juga banyak yang longsor. Pergilah Dewa meminta satu syarat. Perjalanan ke laut harus malam hari. Ketika mendengar ayam berkokok dengan alasan apapun Gede wajib kembali pada waktu itu. Gede sangat senang dan dia pun bersiap-siap berangkat.
Pada waktu itu tiba-tiba terjadi hal di luar dugaan. Kemampuan memperbesar dan memperkecil sumber mata air dalam kekuatan milik kakaknya, sementara dia tidak dapat melakukan hal ini, jelas memperlambat perjalanannya menyisiri sungai. Meski ragu akan tiba di lokasi dengan tepat waktu, dia pun tetap menahan diri. Aku harus tetap berangkat, seolah-olah kakaknya menunggu. Jika merasakan hal yang sama, dia pun akhirnya berangkat menyisiri sungai Cisadane. Kakak, bagaimana kabarmu? Aku sangat rindu padamu. Luap rindu naga setelah ratusan tahun tak bertemu. Keduanya pun saling bercekma melupakan rindu ratusan tahun tak bertemu. Konon ketika ular ini saling bercengkrama di sebuah teluk di pantai itu, tiba-tiba seorang memiliki kemampuan keilmuan gaib lebih tanpa sengaja memergoki saat keduanya sedang bercengkrama. Hal ini adalah yang menjadi cikal bakal daerah yang bernama Teluk Naga kini menjadi salah satu wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Tangerang. Ini teluk mempertemukan dua naga kakak dan adik. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.